Masya Allah, luar biasa. Giroh kita belajar untuk mengikro diri kita, untuk mengikro ayat-ayat yang kauliyah yang ada di alam Al-Quran, ayat-ayat kauniyah yang sekarang bisa kita lihat dari keadaan dan dinamika kondisi kita sekarang, itu tuh giroh untuk itu tuh Masya Allah luar biasa. Tabarakallah. Jadi sahabat-sahabat semuanya, Kang Hari ngajak kepada teman-teman semuanya, yuk bersyukur dulu yuk. Di sore hari ini, kita ini masih digerakkan oleh Allah untuk mempelajari secuil ilmu yang dititipin Allah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga setelah kita bersyukur, setelah kita bersolawat, Allah berikan kepada kita rizki pemahaman akan suatu hal. Hari ini kita akan berbicara tentang Syawal. Gimana sih Syawal ini menjadi awalan yang baik? Ya, Syawal ini sendiri sebetulnya sih dalam arti katanya nggak ada yang spesial. Ini bulan ke-10, sahabat-sahabat semuanya, artinya ringan, artinya naik. Ringan itu dikarenakan kita sudah mengalami bulan yang penuh dengan ujian, penuh dengan challenge, penuh dengan tantangan, bulan training terpanjang, bulan Ramadan. Jadi bulan Syawal ini ringan. Dan juga bulan Syawal ini artinya naik katanya ya. Jadi apa sih yang sebetulnya harus kita naikkan? Awalnya yang kayak gimana sih yang seharusnya kita punya ketika kita bulan Syawal nanti? Itu yang kira-kira akan kita bahas. Rada ngos-ngosan sebetulnya Muti, karena biasanya kan kita dapat 2 jam ya, sekarang 45 menit. Oke, jadi mudah-mudahan di antara yang sedikit ini juga buat teman-teman semuanya ada impact-nya dan bisa dibawa pulang. Sahabat-sahabat semuanya, Teh Muti boleh barangkali host-nya untuk enable saya untuk screen sharing. Oke. Oke. Boleh Kang? Boleh dicoba? Sudah Oke. bisa kah? Masih. Kalau masih disable masih sangat lumayan karena terakhir sama Muti host-nya dikeluarin, ya. Jadi sekarang Itu masih oke. kesalahan teknis. No problem, kan belajar ngerespons. Saya pengen menyapa juga buat teman-teman sambil di host-nya memperbaiki. Saya pengen nyapa-nyapa buat teman-teman semuanya yang ada dari ujung paling barat Indonesia, ada yang dari ujung paling timur Indonesia, yang sebentar lagi barangkali akan sudah berbuka. Kepada guru-guru saya yang sudah hadir, jazakumullah khairan katsiran, udah support acara ini dengan luar biasa. Ya, Insya Allah mudah-mudahan. Masih belum, Muti? Masih belum bisa? Oke. Oh iya, coba sekarang. Kan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Cocok. Oke. Filenya yang mana? Ini so many files. Tunggu sebentar. Oke. Sebentar. Sebentar, Muti ya. Saya cari dulu. Siap. Oke. Bismillah. Oke, sudah tampak ya, mudah-mudahan. Yes. Sudah? Oke. Masya Allah. Baik, sudah. Nuansanya kuning-kuning. Ini tampilan dari Windows yang terbaru, saya juga masih belum familiar. Oke, Syawal, harusnya W-nya yang 2 ya. Sahabat-sahabat semuanya, Syawal adalah awal. Apa sih maksud dari judul ini? Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, teman-teman semuanya, mari kita niatkan dulu, ada beberapa pijakan yang harus kita sadari, kita komitmenkan bersama, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah, mari niatkan belajar high class response ini sebagai ajang beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas diri, hanya untuk mencari ridha Allah. Karena kalau kita belajar ini, supaya nanti di Syawal kita udah bisa mengkhitbah, pengen dilihat oleh mertua jadi jauh lebih oke, terus lagi pengen kelihatan sama calon supaya diterima dari berbagai alternatif calon yang dia miliki, aduh pasti bakalan kecewa banget ya. Jadi jangan melihat Salfok ya Kang? Jangan salah fokus ya. Kita tetap ini adalah untuk ibadah, untuk memperhebat diri kita di ujung Ramadan ini, menyempurnakan akhir Ramadan ini, membuat malam Ramadan kita nanti makin keren, hanya untuk mencari ridho Allah. Kalau untuk mencari ridho manusia, rugi dan pasti nyesal. Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, penerapan ilmu yang didapat online learning sekarang yang cuma sebentar ini adalah fokus membenahi diri sendiri. Ya, jangan berambisi untuk mengubah orang lain di luar diri kita. Kita lihat nih sekarang ini kerespon diri kita sendiri kumaha kayak gimana, dan itu yang kita perbaiki. Fokus di situ. Pijakan sebelum kelas yang ketiga, pijakannya aja 1 jam ya.
pengennya sih kita itu belajar jangan cuma sampai tahu doang, tapi pada level mampu. Ya. Tapi sekarang karena waktunya sebentar, tahu dan mau itu sudah Masya Allah luar biasa. Do not stop sampai sekarang berhenti. Masih panjang. Bukan cuma memori otak yang harus kita perhebat, tapi juga memori otot yang harus kita luar biasakan. Deal ya? Sampai di sini. Karena kita butuh memori otot yang perlu kita biasakan. Respons ini bukan cuma otak doang, bukan cuma kerjaan otak, bukan cuma kerjaan perasaan, tapi kerjaan dari keseluruhan kebiasaan yang dimiliki oleh tubuh kita secara sistematis nanti dan otomatis, teman-teman, maka butuh banget totalitas untuk belajar. Itu pijakan tiga pijakan sebelum kelas kita mulai. Oke, guys, what do you think about this? Teman-teman, tolong catat di text box-nya ya, di chat box-nya. Teman-teman semuanya, what do you think about this? So, ya. Oke, sambil saya nge-admit all. Kasihan yang masih pada di luar. Jadi Kang, saya sudah. ini tugasnya gimana moderator? Sudah, Kang, Nggak sudah. apa-apa. Ini latihan ngerespon kan buat trainers. No problem. Guys, Anda ngelihat barangkali figur, Anda ngelihat barangkali gambar ya dari sebuah lembaga riset di Singapura dan ngomongin tentang Indonesia. Katanya kapan COVID akan berakhir. Nah, gambarnya kurang lebih kayak gitu. Coba teman-teman lihat, barangkali handphonenya bisa dilihatin lebih dekat ke wajahnya. Terus, what do you think about this? Tolong ceritain supaya kita experiential learning, supaya kita ngerasa pembelajarannya nggak cuma dari Kang Hari aja, tapi juga ada timbal balik dari teman-teman semuanya. So, tolong ditulis chatnya barangkali. Oke. Kang Reza Rendi. Barangkali teman-teman bisa kasih tahu, apa sih menurut teman-teman, what do you think about gambar ini? Ya. Sama-sama, miss you too, guru. Luar biasa. So, ditulis dulu. Ya, kalau memungkinkan, kalau lagi pakai laptop, kalau lagi pakai handphone, nggak usah, nggak apa-apa. Teman-teman semuanya, apa sih yang teman-teman pikir dari sini? Ada yang bilang ya, ada sebagian yang bilang, Alhamdulillah, udah ada. Optimis, yes, Teh Devi, Alhamdulillah. Optimis ngelihat itu ya. Kenapa? Karena katanya akan berakhir di 97% akan berakhir di tanggal 4 bulan Juni ya. Bahkan katanya 99% ini bakalan perjalanan masih panjang, tetap ikhtiar, jangan lengah. Masya Allah, semangat terus. Hatur nuhun, Mbak Erlina. Mas Fadil bilang generasi emas. Oh, generasi emas ya. Oke. Guys, katanya akan berakhir juga, kata si lembaga riset ini akan berakhir juga di 99% di tanggal 20 bulan Juni. Oke, tadi ada yang bilang, jangan jerah, tetap optimis, dan lain sebagainya. Guys, what do you think about this? Nah, apa yang teman-teman pikir? Ini adalah ini adalah gambar dari 3 hari yang lalu. Ya, sebelum dilihatin sama kita WA lalu lalang bagaimana Matahari Mall di Pekalongan, bagaimana Mall A, Mall B, Mall C, dan lain sebagainya. Ini gambar 3 hari yang lalu. Sahabat-sahabat semuanya, what do you think about this? Indonesia terserahkan. Oke, asik. Semoga aja berakhir dan makin beradab. Wisuda tahun ini nggak wisuda, wisudanya online. Rindu bersama. Kumaha anjeun weh katanya, ya. Oke, ngejar lebaran. Teman-teman semuanya, yang teman-teman kasih lihat barusan ke Kang Hari adalah responsnya teman-teman. Ya, memang pertanyaannya adalah apa yang Anda pikirkan. Tapi memang respons itu teman-teman semuanya dari penampakannya ada 2. Ada respons yang kelihatan, ada respons yang nggak kelihatan. Respons seen and unseen. Respons yang unseen adalah respons yang ada di dalam diri kita, itu dalam banget, ya. Itu 80% nggak kelihatan. 80%-nya nggak kelihatan. Sementara yang kelihatan itu cuma 20% aja. Ini ceritanya mah iceberg ya. Iceberg adalah saudaranya dari Spielberg. Oke, 20% doang. Nah, teman-teman semuanya 20% aja. Yang 20% ini adalah respons yang tampak. Dari mana? Dari tindakan-tindakan kita, itu kelihatan. Tapi 80% ini nggak kelihatan, coy.
What is that? What our think, what do we feel? Ya, what do we think and what do we feel? Itu yang nggak kelihatan. Sebetulnya kalau ngelihat kejadian kayak gini, kita nangkep sama indera kita, panca indera kita, teman-teman semuanya, itu kan dilihat sama mata, dirasain juga, kelihatan, oh my God, kita memprosesnya di dalam kepala kita, memprosesnya di hati kita, terserah lu aja dah. Aduh, mudah-mudahan makin beradab ininya, itu apa namanya, citizennya dan lain sebagainya. Guys, itu yang nggak kelihatan justru 80%. Yang menentukan nanti hasilnya kayak gimana. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan Kang Hari ceritain, quality of our response, ya, quality of our response itu berbanding lurus sama quality of our life. Jadi, mudah-mudahan kita ini makin lama makin bisa memperbaiki quality of response kita, sehingga kualitas kehidupan kita kelak itu akan sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang. Gitu. Syawal adalah awal. Jadi awal apa dong sebetulnya? Teman-teman semuanya, awal memperbaiki respon demi respons kita. Ya. Kang Hari ngajakin sama teman-teman semuanya, nanti di belakang ya, mudah-mudahan waktunya cukup, bismillah. Kang Hari ngajakin sama teman-teman semuanya untuk senantiasa naikin quality of our response. Kenapa? Karena hasil yang kita punya sekarang, itu teh hasil dari respon-respon kita yang lalu. Sehingga kalau kita pengen punya hasil yang beda dari sekarang, ayo kita hebatin respons kita sekarang. Supaya hasilnya beda. By the way, respons itu, kalau menurut high class response, itu ada 5 levelnya. Yang pertama ini level yang basic. Level yang aduh, gitu banget deh, nggak ada nilai tambahnya, nggak ada yang sesuatu yang kita bisa kasih lebih, basic aja. Lu dikasih tugas, lu kerjain, and then finish. Ngerjainnya ya udah nanti aja, pokoknya mah sebelum deadline-nya habis, ya udah dikerjain. Kalau bisa mah mepet-mepet deadline, udah kerjaannya banyak, tugasnya banyak. Waduh, gaya banget. Yang kayak begitu, itu yang responnya basic. Enggak, ya. Lantas adalah, misalkan contoh lagi nih, Anda datang ke restoran, di restoran, Anda tanya tuh sama si penjaganya, restoran ya, bukan warteg ya bro, di restoran, terus Anda datang ke restoran, Anda tanya tukang restorannya, yang ngejaganya, Mas, boleh minta menunya Mas? Si Masnya bilang, tuhnya kayak gitu, tuh ada di meja, nggak kayak begini, nggak ngambilin menu, pakai itu nggak pakai senyum, wah yang ditakwal pisan kan, tapi karena udah lapar ya udahlah, gua duduk aja. Nah, setelah duduk di meja, teman-teman semuanya, kita masih kepo, ini apa menu ini. Terus kita tanya lagi, Mas, di sini menu favoritnya apaan? Si Mas itu bilang, di sini Mas semuanya juga favorit, makanya gue tulis di menu. Ngajak kelahi. Guys, dia nanya, kita nanya, dia jawab. Jawaban yang kayak gitu, itu jawaban ya seperlunya aja. Jawaban yang basic. Janganlah jadi insan yang basic, apalagi udah dibina sama Ramadan, sampai tanggal 28 ini. Teman-teman semuanya, ada respon yang kedua, namanya respons yang expected. Respons yang expected itu apa sih? Respons yang seharusnya, bro, sis. Respons yang seharusnya, misalkan Anda dikasih tugas, kalian dikasih tugas nih, terus kalian kerjain tugasnya, by the time, sebelum deadline, teman-teman udah kasihin. Keren apa keren banget? Muti, keren? Kalau ngerjain tugas kayak gitu? Biasa aja, expected. Enggak, itu enggak keren. Itu expected. Ada orang yang kerja di satu tempat nih, terus dia tuh nggak pernah macam-macam sama waktu kerjanya, working time-nya, dia masuk selalu on time, dia istirahat nggak pernah ditambah-tambahin, nggak pernah dikurang-kurangin, dia pulang nggak pernah dipercepat. Kerjaannya, teman-teman semuanya, disiplin. Hebat? Enggak, karena disiplin itu baru seharusnya. Istilahnya nih, kalau waktunya panjang, cara bacanya gini, bro. Supaya inget terus kalau ketemu Kang Hari. Cara bacanya gini. Expected. Sama kayak orang Jawa, Pak Jumadi ngomongnya, kudune. Sak mestine. Itu tuh ada digoyang-goyang. Expected. Ala kulihal, nggak tahu juga kenapa orang banyak yang bangga, padahal baru nyampe level kedua. Kang Hari. Gue sih alhamdulillah ya, saum gue lulus semua. Nggak ada yang batal, nggak ada yang kelewat, semuanya. Dan alhamdulillahnya juga selama saum, gue sholatnya on time. Tunggu. Saum lulus semua, sholatnya jadi on time, teman-teman semuanya, itu kayaknya belum keren. Itu tuh baru expected. Ya, saya kan bicara sama Anda ya, bukan orang-orang yang baru hijrah gitu. Untuk Anda mah, aduh, sholat on time, ngaji 1 juz 1 hari, kayak gitu,
Itu mah expected itu. Kalau nggak kayak gitu, basic masuknya ya. Oke, guys. Yang ketiga adalah level response yang desire. Sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan itu kayak gimana sih? Ya Anda dapat sesuatu sesuai dengan harapan Anda. Itu ya. Dan Anda memberikan sesuatu, memberikan respon sesuai dengan harapan-harapan stakeholder Anda. Nanti malam saya ngomongin bagaimana seorang leaders harus berlaku, tuh, harus memperlakukan dirinya dan memperlakukan orang lainnya. Leaders itu, sahabat-sahabat semuanya, selain sebagai organisator, ini kalau di bisnis, dia juga sebagai bisnis generator yang ngasilin duit, terus juga dia ini concern banget sama 3P, namanya basic platform. Apaan itu? People, Profit, and Planet. Kalau bisnis, dia masuk ke people, masuk ke profit, itu mah kudu nih. Tapi kalau bisnis, dia concern banget sama people, orang yang dia ajak sebagai tim bisnisnya. Dia concern banget sama planet, sehingga bukan cuma berlaku baik, nggak ngebuang sampah sembarangan, tapi juga memperlakukan planet jadi jauh lebih baik, bersyiar bahwa planet ini harus dijaga, itu masuknya ke level yang ketiga. Nah, respon kayak gimana sih yang ngebuat dosen tuh seneng sama kita? Respon yang kayak gimana sih yang ngebuat atasan itu happy punya kita dan bilang ke dalam dirinya bilang, Tuhan, ya Allah, bersyukur banget gue punya tim kayak dia. Dia tuh orangnya itu Dia tuh orangnya itu early starter gitu ya. Early starter itu kagak harus di ojok-ojok, dia nyala sendiri. Nah, kalau orang udah bersyukur dengan keberadaan kita, itu desired. Level of response-nya desired. Nah, ngomong-ngomong, Syawal, at least kita harus bisa naikin respon yang expected kita ke level yang desired. Setidaknya. Jangan lagi cuma expected doang. Ya, habis Ramadan itu ada perbaikan akhlak, ada perbaikan adab, ada perbaikan kebiasaan, ada perbaikan aktivitas. Ada perbaikan fisik, ada perbaikan kebiasaan. Kalau kata gurunya Pak Jumadi nih, ada perbaikan fisik, ada perbaikan kebiasaan, ada perbaikan aktivitas, masuk ke ruang-ruang yang baru ya aktivitas itu. Sahabat-sahabat semuanya, ada perbaikan psikologis, menjadi jauh lebih semangat, jadi jauh lebih optimis, dan ada perbaikan juga tentang menjaga ekosistem kata-kata. Itu kalau kita bisa kayak gitu habis Ramadan, itu naik ke level yang desired. Nah, ada lagi level yang selanjutnya namanya level wow surprising. Level wow surprising ini adalah orang-orang yang udah berlaku desired, terus dia tambahkan di benaknya itu selalu ada 3 hal. Yang pertama adalah what's new. Apa nih yang baru yang bisa gue kasih? Yang selanjutnya adalah what's next. Habis ini apa yang bisa gue berikan? Yang selanjutnya adalah what's the better. Dari program yang udah ada sekarang, dari hal-hal yang gue udah punya sekarang, what's the better? Apa yang bisa gue kasih untuk kantor gue supaya itu tuh jadi jauh lebih baik sistemnya? Apa yang bisa gue kasih buat organisasi gue supaya organisasi gue tuh jauh-jauh lebih berkembang, jadi jauh lebih pesat, jadi jauh lebih jalan dari sebelumnya. Kalau yang desired itu kita ada perbaikan secara fisik, kita ada perbaikan karena metabolisme tubuh kita makin lama makin bagus, insya Allah. Meskipun Kang Hari ngelihat sih barangkali banyak yang makin lama makin cabi, termasuk saya. Ya, sahabat-sahabat semuanya. Terus lagi tadi perbaikan apa aja ya? Perbaikan fisik, perbaikan kebiasaan, perbaikan aktivitas, perbaikan psikologi, dan perbaikan kata-kata, ucapan. Maka yang wow surprising ini ditambahkan lagi selain itu. Ditambahin lagi di dalam benaknya. What's new, what's next, what's the better. What's new, what's next, what's the better. Kemanapun kita jalan, kemanapun kita beraktivitas, dan ketahuilah guys, kita ini setiap beraktivitas pasti ada orang yang jadi customer kita. Pasti. Kalau nggak orang lain, ya customer-nya diri sendiri. Dan untuk membuat customer itu makin puas sama kita, termasuk diri sendiri tadi, maka harus ditanyain ini, what's new, what's next, what's the better. Kalau udah nyampe level of response itu namanya itu level wow surprising. And then, kalau udah istiqomah wow surprising-nya, itu level masuknya ke level yang unbelievable. The question is, kenapa gue harus ngasih respon yang wow surprising, yang desired ke atas? Kenapa? Yang bawah juga gue udah rempong, Kang Hari, yang expected juga udah capek kali, teman-teman semuanya. Ini Kang Hari ada riset nih, tadi yang disebutin sama Teh Muti.
bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2014 kita ngeriset ada kurang lebih 100 perusahaan, instansi dan institusi. Ya. Instansi itu pemerintahan, institusi itu lembaga pendidikan, dari mulai universitas, pesantren dan lain sebagainya, dan perusahaan-perusahaan. Diriset sama kita 500 orang yang ada di dalamnya. Ya. Terus kita ngelihat dari hasil riset itu ternyata kualitas respons seseorang itu berbanding lurus sama kualitas kehidupan yang dimiliki oleh orang yang mendelivery responnya. Jadi si respon itu nggak akan balik kemana-mana, guys. Respons itu pasti baliknya ke kita. Kalau ada ayat yang menyatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan, itu tuh tepat. Ya, gimana nggak tepat ya, itu perkataan Allah. Itu tuh ngepas banget sama konsep ini. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah kebaikan, sahabat-sahabat semuanya, pasti akan balik kepada diri kita sendiri. Dan kita ini mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, hasilnya nanti di bulan Syawal, kita ini bisa menambah kebaikan dari yang sudah ada. Menambah keimanan dari yang sudah ada. Menambah keyakinan diri kita, menambah aktivitas diri kita, keyakinan-keyakinan yang meliputi aktivitas diri kita setiap saat. Ya, teman-teman semuanya, sehingga bertambah keimanan kita dan bertambahlah kesakinahan di dalam diri kita. Insya Allah. Guys, Kang Hari nggak akan ceritain apaan sih Kang Hari quality of life yang jadi ukuran dari risetnya Kang Hari. Nggak akan ceritain detail ya, tapi ada 5 ukuran dari quality of life yang kita punya. Sahabat-sahabat semuanya, yang pertama adalah dari sisi spiritual, kesadaran diri. Kesadaran dirinya makin lama makin naik. Si orang yang quality of life-nya basic, ternyata secara spiritual beda banget bro sama yang unbelievable. Beda pisan. Orang-orang yang kedua adalah secara sosial nih. Orang-orang yang quality of life-nya basic secara sosial, sahabat-sahabat semuanya, beda banget sama orang-orang yang punya kualitas kehidupan yang desired, was surprising, and unbelievable. Intelektualnya juga beda. Intelektualnya kemauan belajar. Orang-orang yang basic, dia nggak mau belajar. Ya, ini Kang Hari harus kasih contoh ini, karena ini adalah fondasi dari semuanya bisa naik, si intelektual ini. Orang-orang yang basic itu, quality of life-nya basic, dia punya ciri. Apaan? Kalau disodorin pembelajaran, dia nolak. Alah, paling juga sama main kemarin, Kang Coki udah bilang productivity, sekarang Kang Hari bilang respon. Tipis-tipis lah, nggak usah. Nggak ikutan, ya. Basic gitu teh. Teman-teman, yang di kantor-kantor kayak gitu. Kalau ada training-training, apaan sih kantor buang-buang duit aja lah, paling juga training balik lagi 3 minggu kayak gitu lagi. Gitu. Dia nggak mau belajar. Nah, teman-teman, yang expected quality of life, yang orang-orang yang punya quality of life yang seharusnya dia punya duit, dia punya teman, dia punya keahlian, ya, dia sahabat-sahabat semuanya, dia tuh punya ciri secara intelektual, dia tuh cirinya adalah mau belajar. Jadi ada teman-teman nih sekarang, yang paling jauh dari mana nih Mut sekarang? Kelihatan nggak? Gimana ya? Boleh teman-teman chat nih yang paling jauh di mana? Atau dari bahkan luar negeri? Nah, di luar negeri ada juga, Masya Allah. Oke. Oke, kita lihat dulu ya chatnya. Dari Aceh, wow, Samarinda, Masya Allah. Kota Mobagu, Sulawesi mana tadi? Kota Mobagu, Sulawesi Utara, ya Allah ya Karim, jauh banget. Oh, udah azan dong di sana ya, Masya Allah. Dari Jember, dari Tabalong, ini nama kota-kotanya aja aneh-aneh begini, lihat ya. Guys, dari Tabalong, dari apalagi tadi dari Aceh, dari Sulawesi Utara, datang sekarang sore hari ini, mau belajar. Keren? Keren nggak? Belum, coy. Itu baru expected. Ya, itu tuh baru seharusnya. Orang Muslim yang mau naik kelas di Syawal ba'da Ramadan, mau belajar, itu belum keren. Itu tuh kudune. Alias expected. Seharusnya. Tapi nanti teman-teman semuanya, ada orang-orang yang quality of life-nya desired. Mereka tuh hidup di dalam kualitas kehidupan yang mereka harapkan. Siapa mereka? Mereka adalah bukan orang-orang yang mau belajar doang, tapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa belajar. Jadi buat teman-teman yang ikutan program ini dari 1 Ramadan sampai tanggal nanti 30 Ramadan, continuous terus mau belajar, sahabat-sahabat semuanya, itu tuh akan naikin expertise-nya, keahliannya, kalau teman-teman melakukan apa yang teman-teman pelajari. Dan orang-orang yang ada di level yang desired ini adalah orang-orang yang
hanya orang-orang yang senantiasa membuat dirinya selalu belajar. Gitu guys. Orang-orang yang ada di level desired, orang-orang yang ada di level desired adalah orang-orang yang senantiasa membuat dirinya terus belajar. Terus belajar. Makanya dia jadi expert, makanya dia dipercaya, dan dia punya kehidupan yang sesuai dengan harapan mereka. Desired. Yang wow surprising, apaan cirinya dari intelektualnya Kang Hari? Yang wow surprising, sahabat-sahabat semuanya, dia punya ciri, dia itu bukan cuma jadi pembelajar, tapi dia sudah berbagi apa yang dia pelajari. Jadi ada rumusnya, jangan cuma asal berbagi. Rumusnya adalah you are learning today, learn, and then do, ya, learn, do, baru share. Mudah-mudahan kelihatan ya. Learn, do, share. Nah, ini siklusnya. Teman-teman semuanya sekarang pelajari, besok dilakukan, besoknya lagi di-share. Orang-orang yang wow surprising adalah orang-orang yang senantiasa sharing knowledge dia, but not only knowledge they have, tapi juga skills yang dia punya, eksperimen yang dia punya, experience yang dia punya. Learn, do, share. Learn, do, share. Kalau kita udah konsisten ngelakuin ini, kelak quality of life kita wow surprising. Insya Allah, Allah mudahkan jalan hidup kita. Insya Allah, ya. Yang unbelievable gimana Kang Hari? Yang unbelievable bukan cuma wow sharing-sharing doang. Yang unbelievable ini tuh udah jadi inspirasi. Kemana-mana dia inspiring people. Kang Reza, Randy, Ustadz Jumadi, Subur, itu orang-orang yang inspiratif banget. Pilihannya guys, cuma dua. Either you are inspired or expired. Itu aja. Apakah kita ini sebagai seorang muslim inspiratif, ataukah kita ini kadaluarsa? Jadi teman-teman pilih yang mana? Inspired, inspiring and inspired by people, ataukah expired? Which one? Oke, kalau kita pengen jadi yang inspired, guys, then kita, sahabat-sahabat semuanya, perlu melakukan yang namanya ikro, belajar. Intelektual kita diperhebat. Yang keempat, ini finansial nih, quality of life ini finansial. Dari sisi finansial, orang-orang yang basic duitnya ya kayak gitu deh, yang expected ada, tapi ya ada, nggak bisa lebih. Yang desired pas butuh, pas ada, Masya Allah, ya Allah ya Karim. Nanti kalau pengen belajar, kenapa ada rizki yang pas butuh, pas ada, belajar sama Kang Reza Randy ya. Memang bahasannya adalah pola pertolongan Allah, tapi nggak tahu itu kalau ngomongin finansial, udah disibgoh, udah disentuh sama pola pertolongan Allah, jadinya teh pas butuh, pas ada. Dan Allah mah punya pola ngasih finance ke kita teh, ngasih keuangan ke kita, ngasih rezeki ke kita dalam bentuk uang, itu kapan? Ketika kita membutuhkannya. Teman-teman hidup sendiri, ya keuangannya cuma buat sendiri. Coba bayangin. Teman-teman hidup berdua dengan adik, nanti Allah penuhi itu buat adik. Dan juga Anda. Teman-teman pengen ikhtiar menggenapkan agama, menikah, dipenuhi nggak ya? Dipenuhi kalau teman-teman sudah membutuhkannya. Kalau cuma pengen doang, belum. Ya, jadi teman-teman pengen nikah, apa butuh nikah sebetulnya? Ya finansial. Kenapa Muti jadi kita ngomongin itu ya? Mungkin karena anak muda di sini ya. Mungkin karena mendorong Muti untuk... Iya. Iya. Kena saya. Oke, guys. Jadi kalau kita butuh akan sesuatu dipenuhi oleh Allah. Ini orang-orang yang punya kualitas kehidupan yang desired gitu sesuai dengan harapan mereka. Masya Allah. Mereka tuh memberikan respon sesuai dengan harapan orang-orang sekelilingnya. Itu tuh yang segala sesuatu kemudian datang sesuai dengan harapan yang dia punya. Luar biasa kan? Yang wow surprising gimana? Yang wow surprising itu secara finansial dia udah nggak ngarepin sesuatu gimana ya? Dia dapat sesuatu di luar prasangkanya sendiri, di luar sangkaannya. Datang dari jalan yang nggak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib lah istilahnya seperti itu ya. Datang dari jalan yang nggak disangka-sangka. Kenapa sahabat-sahabat semuanya? Karena dia melakukan juga respons yang wow surprising selama dia hidup kepada banyak orang. Orang-orang di sekelilingnya. Karena dia melakukan respon yang wow surprising untuk orang kiri kanannya, ngasih nilai tambah terus. What's new, what's next, what's the better, banyak memudahkan hidup orang lain. Maka financially ke orang, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datang dari jalan nggak disangka-sangka. By the way, itu bukannya ciri dari golongan orang-orang yang mutakin.
yang dijadiin KPI keberhasilan Ramadan kita, bukan? Ya, jadi berharap banget mudah-mudahan orang-orang yang ikutan training ini, sekarang ada berapa orang ya? Ada 82 orang yang ikutan di sini, di luar juga di YouTube juga ada. Kang Hari berharap banget, Kang Hari doakan banget mudah-mudahan teman-teman semuanya termasuk yang seperti Pak Nyubadi, Kang Reza Rendi, punya rezeki itu yang wow, surprising dari jalan dari sangka-sangka. Guys, selanjutnya ya. Yang unbelievable gimana Kang Hari rezekinya? Rezekinya unbelievable udah kagak dicari, dia mau udah ngejar-ngejar. Kemana dia pergi, duitnya ngejar tuh. Sahabat-sahabat semuanya. Bisa banget. Ya. Belajar deh sama Kang Dewa. Dia punya 10 stream bagaimana pemasukan ngejar-ngejar dia. Kenapa? Sahabat-sahabat semuanya, responnya beliau itu unbelievable banget. Secara spiritual, sosial, intelektual, and financial. And then the next adalah family and health. Nggak akan dijelasin di sini juga. Sahabat-sahabat semuanya, ini adalah indikator-indikator dari yang namanya quality of life. Indikator dari kualitas kehidupan kita. Nah, yang kita telaah selama 7 tahun. Teman-teman semuanya, kalau dari segi jumlah, orang yang kualitas kehidupannya basic itu banyak banget, coy. Jadi yang mayoritas kualitas kehidupannya basic. Ya. Dari rezeki, ini kebalik segitiganya. Yang unbelievable itu dikit banget, ya. Yang unbelievable itu dikit banget, tapi rizkinya banyak banget. Sementara yang bawah rizkinya kebagian sedikit diperebutkan sama orang banyak. Ya, jangan dibilang ini bintang Daud atau apapun, jangan cocokologi ya, ini cuma kurva aja. Teman-teman semuanya, yang unbelievable rizkinya itu gede jumlahnya, orangnya sedikit. Bayangin ya, orangnya dikit kan? Yang bawah, teman-teman semuanya, yang bawah itu rizkinya sedikit diperebutkan oleh orang banyak. Nah, pertanyaan Kang Hari adalah which one you choose? Jadi orang kebanyakan ya atau jadi orang yang spesial? Kalau teman-teman menginginkan kita pengen jadi orang yang spesial, maka jangan tunggu Ramadan tahun depan balik lagi, bro, sis. Tapi bahkan dari sekarang kita udah ngelatih respons kita, nggak cuma basic, nggak cuma expected, kita setidaknya udah di desired, wow, dan unbelievable. Jadi sore hari ini, at least ada kesadaran dari diri kita, pengen yang spesial dong, amin. Ada kesadaran dari diri kita, kalau kita udah ngerespon sesuatu, terus kita tuh nanya, barusan gue basic, expected, desired, apa wow ya? Barusan gue ngomong sama adik gue, basic, expected, desired, apa wow ya? Adik gue tuh lagi butuh sesuatu, terus gue jawabnya sambil main handphone. Sambil pegang handphone, ngejawab permasalahan organisasi gue. Barusan itu gue tuh basic, expected, desired, apa wow ya? Komunikasi sama orang kiri kanan, basic, expected, desired, apa wow? Sahabat-sahabat semuanya, ngerjain tugas rumah, basic, expected, desired, apa wow? Sebagai hamba Allah, kita ini keseharian basic, expected, desired, apa wow? Sebagai ayah yang udah jadi ayah, anak kita perlakukan, kita respon. Yang jadi suami, istri kita perlakukan basic, expected, desired, apa wow? Yang jadi dosen sekarang, kita kalau ngedelivery sesuatu, kita ini ngedelivery sesuatunya barusan basic, expected, desired, apa wow ya? Karena kemana-mana, kita ini bukan dipelototin sama KPI perusahaan. Kita bukan dipelototin sama laju organisasi yang kalau kita aktif organisasinya jalan, tapi kalau kita nggak aktif organisasinya stagnan. Enggak. Kita ini lagi dipelototin sama malaikat jelas. Kita ini lagi dipelototin sama quality of life yang kita punya nantinya gimana. Jadi kalau teman-teman pengen punya kualitas kehidupan di next Ramadan itu makin lama makin bagus, ayo kita naikin respons. Kalau hari-hari akhir kayak gini, Teh Muti, Kang Hari itu punya memori yang sangat indah banget. Jadi dulu banget, ketika awal-awal nikah, nggak punya uang, pinjam duit nih ke mertua, karena mau lebaran. Ya. Terus kondisi jadi makin lama makin baik, alhamdulillah luar biasa. Terus Kang Hari ngalamin juga adik-adik mentoring gitu, nanya Kang Hari, punten maaf, ini teh ada kebutuhan, belum ini, belum itu. Udah mau lebaran. Dia teh sambil nangis-nangis. Terus Kang Hari bilang, nggak usah nangis, tenang aja. Ini mah dinamika buat orang yang baru nikah, punya anak satu, pasti ngalamin ini. Barangkali kebanyakan ngalamin ini. Don't worry, ini mah dinikmati aja. Kang Hari kebetulan nih ada, sok pakai. Percaya atau enggak, 2 tahun kemudian, Kang Hari tuh tanya sama dia, kok dia nggak nelfon gue ya? Setahun kemudian, kok dia nggak nelfon gue ya? Dia oke kah? Ataukah malu kah mau pinjam kembali? Atau kayak gimana? Kang Hari tanya, bro, gimana keadaan keuangan? Is it okay?
Dia bilang, oh aman Kang. Ada dari sini, ada dari sini, ada dari sini. Oke, sip. 2 tahun kemudian Kang Hari pantau, 3 tahun kemudian Kang Hari pantau. Itu tuh Masya Allah, luar biasa. Not only financially, sahabat-sahabat semuanya yang berubah, tapi kualitas kehidupan yang berubah. Karena apa? Karena dia mau belajar. Ya, pembelajar itu kualitas kehidupannya adalah wow, surprising dan unbelievable. Insya Allah. Orang-orang yang senantiasa ikro, kondisi apapun itu dia selalu ikro, insya Allah quality of life-nya wow, surprising dan unbelievable. Nah, teman-teman, Kang Hari, gimana sekarang cara saya naikin respon saya? Ya, gimana cara saya naikin respon saya? Sebelum kita belajar caranya, itu mah agak panjang, nanti kita bisa ketemu di kelas yang panjang. Sahabat-sahabat semuanya, Kang Hari mau cerita dari satu prinsip dari 3 prinsip sebelum kita ngelakuin caranya. Jadi ada 3 prinsip ngerespons. Yang pertama adalah kendali diri kita 100% ada di tangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, apapun kejadiannya, hasilnya selalu tergantung dari respon yang kita berikan. Kejadian boleh bagus, boleh nggak bagus, tapi hasil yang kita punya tergantung dari respon yang kita berikan. Kang Hari, gue tuh udah berlaku baik, tapi orang nggak berlaku baik sama gue. Orang nggak berlaku baik sama Anda, itu adalah kejadian, peristiwa. Hasil yang akan Anda punya adalah gimana Anda ngerespon perilaku yang tidak baik dari orang tersebut. Itu hasilnya. Lu dijulidin bro, sis, sama orang lain, itu mah nggak nge-impact sama hasil kita. Ya, yang berimpact sama hasil kita adalah ketika kita introspeksi terhadap orang yang julid sama kita, jangan-jangan benar juga nih dia julid sama gue, karena gue tuh error gitu ya. Terus setelah itu kita memperbaiki diri. Dan kita perbaiki cara kita. Barangkali niatnya benar tapi caranya salah. Sahabat-sahabat sehingga orang nggak suka. Tapi kalau kita senantiasa memperbaiki diri dan fokus kepada respon yang kita kasih, hasil kualitas kehidupannya bakalan makin lama makin baik. Yang ketiga, teman-teman semuanya, yang ketiga adalah responsibility, create responsibility. Responsibility, kemampuan kita merespon akan sesuatu, itu tuh menaikkan kualitas amanah yang kita punya kelak. Responsibility, create responsibility. Responsibility creates quality of life. Maka yang harus dinaikin adalah quality of our response-nya. Ya, responsibility-nya yang harus dinaikin. Oke. Itu 3 prinsip sebelum nanti ada langkah-langkah untuk mendelivery high class response di Sawal dan selanjutnya. Guys, prinsip yang pertama. 100% hidup kita tuh ada di tangan kita sendiri. Itu yang pengen banget hari ini kita bahas. Ya, sebentar. Oke. Oke, teman-teman semuanya, kalau kita mau naikin diri kita, maka kendali diri kita tuh harus kita pegang di tangan kita sendiri. Teh Muti, ini sudah pernah dibahas belum ya selama Ramadan? Belum, Kak. Oh, alhamdulillah. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, ada 2 jenis kendali diri. Yang pertama eksternal dan internal. Tapi kalau kita mau cek and recheck sama diri kita, teman-teman nanti tinggal buat kolom ya. Tinggal buat kolom. Yang pertama kolom masalah, yang kedua adalah kolom E atau I, yang ketiga adalah kolom real action. Real action. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, coba dipikir-pikir deh. Kalian punya masalah apa aja? Anda punya masalah apa aja? Misalkan nih, dan masalahnya harus ditulis subjeknya ya. Saya punya masalah, misalkan orang tua tidak setuju dengan studi yang saya ambil. Saya punya masalah bisnis tidak disupport oleh keluarga. Saya punya problem kalau saya ngerjain tugas sukanya procrastination, procrastinate sukanya menunda-nunda. Teman-teman, dari Anda menuliskan masalah atau mengakui masalah Anda apa aja, itu tuh kelihatan apakah kendali diri Anda eksternal atau internal. Ya. Gitu. Kendali diri eksternal apaan sih? Kendali diri eksternal adalah ketika kita menempatkan segala hal-hal yang ada di luar diri kita sebagai penentu atau penyebab apa-apa yang terjadi dalam diri kita. Yo, gue tuh kayak gini tuh Kang Hari karena gue tuh ditikung sama sahabat gue dan gue tuh ditikam dari belakang Kang Hari. Gue cerita sama sobat gue bahwa gue tuh lagi pengen banget ngekhitbah akhwat yang itu. Gue pikir dia tuh seksama ngedengerin gue, nggak taunya sebelum gue khitbah dia khitbah duluan. Dan sampai sekarang gue tuh kehilangan kepercayaan diri Kang Hari. Waduh, guys,
Anda menyebutkan Anda kehilangan kepercayaan diri karena sahabat Anda dulu menikung atau menghujam dari belakang, menikam dari belakang atau ya itulah, ya. Ketika Anda ngomongin sahabat saya membuat saya jadi begini, dosen saya yang killer yang ngebuat gue kagak lulus-lulus dari materi ini, bisnis gue yang nggak disupport sama orang tua sehingga bisnis gue kagak ada berkembang-berkembangnya, istri yang kayaknya cerewet banget sehingga gue tuh ngelakuin apa-apa aja salah. Guys, kalau iya kita kayak begitu, berarti kita masih pegang remote kita cuman sedikit aja. Sebagian besar kendali diri kita masih kita serahkan kepada orang lain. Padahal prinsip pertama kita mau menaikkan diri kita, naik Syawal, naik menjadi ringan hidup kita, sahabat-sahabat semuanya di bulan Syawal ini adalah dengan menempatkan apapun yang terjadi sama diri kita, itu adalah hasil dari tangan kita, 100%. Guys, tentu ada iradah Allah di dalamnya, ada takdir Allah di dalamnya, ya. Tetapi teman-teman semuanya, apapun yang kita terima, apapun yang kita hasilkan, itu tuh hasil perbuatan kita sendiri. Yang baik-baik itu datangnya dari Allah, sementara yang buruk itu tuh hasil dari kita sendiri. Bungkus ya. Jadi, kalau kita balik lagi, kita bisa ngelihat yang tadi, ternyata masalah-masalah yang aku buat tadi masih di lintasan hati aja dan kepala aja karena waktunya sedikit, itu tuh masih membuat aku masih menempatkan aku di posisi yang Guys, kalau kita masih eksternal kendali dirinya, maka kita nggak akan pernah bisa lebih naik dari basic dan expected. Kita paling cuma di sini doang. Yang ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kenapa? Karena yang atas hanyalah untuk orang-orang yang kendali dirinya internal. By the way, sebelum kita lanjutin ke yang internal, fakta, teman-teman semuanya, fakta itu 8 dari 10 orang memiliki kendali diri eksternal. Dan kalau kendali diri eksternal itu beneran ada, maka yang pertama adalah ciri-cirinya. Stres kerjanya tinggi, kinerjanya rendah, kepuasan kerjanya jadi rendah. Kalau teman-teman di kuliah stresnya tinggi, akhir-akhir ini ketika study from home, kinerjanya rendah, kepuasannya dari pengerjaan tugas itu rendah, maka itu kita berarti lagi termasuk kepada 8 orang yang memiliki kendali diri eksternal. Kita nyalahin si babah COVID lah, nyalahin dosen yang pengen enaknya sendiri lah, nyalahin internet yang kuotanya kagak pernah cukup lah, dan lain sebagainya. So guys, thank you very much. Ini working from home ya. So guys, saya ngajakin teman-teman semuanya, ayo dong, jangan termasuk dari 8 dari 10, tapi termasuklah yang 2 dari 10. Karena kalau kita termasuk dari 8 dan 10, pasti kita tuh punya kebiasaan. Suka nge-blame, suka nge-excuse, dan satu lagi, julid, bukan justify. Julid sama orang lain. Blaming, nyalahin orang-orang di luar kita. Excuse, ya Pak, ya normal lah, gue nggak bisa begitu. Kan gue beda sama dia, gue dilahirkan jauh dari gawang, sementara dia dilahirkan dekat dari gawang. Lu pikir lu pemain sepak bola ngelahirin emak lu pemain sepak bola ngelahirin di dekat apa di luar gawang ya? Guys, excuse. Sudah? Finish? Thank you. Excuse, julid itu mah kerjaan orang-orang yang kendali dirinya eksternal. Coba bayangin. Bisakah orang yang basic, expected, naik ke desired, wow, dan selanjutnya kalau dia cuma nyalahin orang lain? Oh, itu kan emang pemerintahnya double. Beda-beda ngomongnya, sekarang ini besok gitu. Kalau kita masih nyalahin pemerintah, cukup pemerintah yang salah, tapi kita nggak jadi belajar. Jadi kita nggak pernah naik kelas. Gitu loh bro. Bungkus ya. Kalau kita masih nyalahin orang lain, atau kita sukanya excuse, ya normal dong, tugasnya nggak beres, lawang lu ngasihnya ngedadak. Kalau kita seringnya excuse, guys, maka nggak akan ada kerjaan yang bisa selesai dengan yang lain, yaitu excellent. Blame itu kebalikannya best, yang itu kebalikannya excellent. Nggak ada. Kenapa? Karena kita eksternal kita punya. So, teman-teman semuanya, ayo kita pindahin dari eksternal itu ke internal. By the way, masih ada lagi nih. Satu lagi dampak dari kendali diri eksternal. Apa? Dia nggak belajar dari kegagalan sehingga dia berhenti bertumbuh, makanya kering kerontang ini pohon. Kalau dia udah jadi staff, anak buahnya kagak respect. Kalau dia udah jadi orang, atasannya nggak percaya. Coba bayangin. Kita nggak bertumbuh, orang sekeliling kita nggak percaya, orang sekeliling kita nggak respect, terus lu ngapain hidup, ya nggak?
Kenapa nungguin Syawal? Berat-berat amat nungguin Syawal. Ya Allah, Syawal sama Ramadan sama-sama beratnya. Guys, ayo kita geser kendali dirinya dari eksternal ke internal. Carana kumaha Kang Hari? Carana kumaha? Bentar ya. Nih, kendali diri internal itu kayak gimana? 100% hidup kita di tangan kita. Kita punya kontrol atas hidup kita. Nggak dikontrol sama orang lain, nggak dikontrol sama COVID, nggak dikontrol sama pemerintah, nggak dikontrol sama orang-orang yang, aduh, itu yang keluar itu ke pasar tadi itu digambar itu. Hidup kita tuh nggak dikontrol sama mereka. Maka jangan bilang Indonesia terserah. Lah kita mau nyerahin nama siapa coy kalau kita Indonesia terserah. Even though saya sangat berempati banget dan bersimpati banget sama nakes yang Masya Allah kerjanya luar biasa. Doakan ya teman-teman di malam 29 nanti, mudah-mudahan keluarga kita yang nakes itu Allah berikan kekuatan, motivasi, dan kesehatan yang luar biasa paripurna. Guys, kita yang bukan nakes jangan ikut-ikutan Indonesia terserah. Lu mau nyerahin nama siapa? Ya kan? Indonesia terserah. Capek enggak Indonesia terserah. Ya, nah. Kita ini insan-insan yang pengen naik kualitas hidupnya di bulan Syawal nanti. Sahabat-sahabat semuanya, be accountable. Ya, accountable itu apa? Bukan nyalahin diri sendiri, tapi mengambil tanggung jawab terhadap apa yang terjadi sama diri kita. Jadi kita lihat ya, balik ke slide yang tadi. Nih, teman-teman semuanya, orang-orang yang, oke Kang Hari, gue salah, gue akui. Selama ini gue memang menganggap orang tua gue nggak mendukung gue di studi ini. Terus gimana supaya jadi internal? Jadi internalnya adalah saya belum mampu meyakinkan orang tua saya terhadap studi yang saya ambil hari ini. Gitu guys. Ya, jadi itu subjeknya adalah saya. Saya nggak disupport bisnisnya sama pasangan saya. Jangan nyalahin pasangan. Dan pasangan mas sayang sama kita. Takut bisnis kita gagal. Tetapi saya belum mampu meyakinkan pasangan saya untuk yakin sama bisnis saya. Kalau yang tadi kan udah benar. Yang ketiga, saya masih procrastinating. Ya, saya masih menunda-nunda. Itu tuh kalimat yang benar. Saya. Nanti ada real action-nya. Misalkan yang pertama, saya masih procrastination. Berarti saya harus belajar time management. Saya harus benar time management-nya, bukan melakukan yang mendesak tapi penting, tapi melakukan yang penting tapi tidak mendesak. Ini kan masih salah. Time management aja masih salah tuh persepsinya. Jadi saya akan belajar apa? Saya akan belajar apa? Itu dituliskan di real action. Kalau Anda masih eksternal, dia salah. Real action-nya apa? Ya wis, boten enten. Gak ono. Bablas. Gak ada. Kenapa? Awang dia yang salah. Itu loh maksudnya. Orang tua saya tidak menyetujui saya untuk ambil studi saya yang kayak gini. Sayanya, internalnya, saya belum mampu meyakinkan orang tua saya. Real action-nya apa? Saya akan mempelajari apa keinginan orang tua saya. Saya akan mempelajari bagaimana komunikasi yang hormat sama orang tua saya. Saya akan doing the best in my study. And then tell my parents, what did I do? Itu real action, guys. Itu naik kelas. Tapi kalau sepanjang kita masih menyalahkan, kayaknya Ramadan kita perlu diulang lagi deh. Dan sayangnya Ramadan itu belum tentu ada pengulangan buat kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat berarti buat teman-teman semuanya. Kita akan buka sesi tanya jawab ya, Teh Muti. Saya mohon maaf nggak sekeren Kang Coki. Tampilan-tampilan layarnya, delivery-nya cuma seadanya aja, tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang nempel sama teman-teman semuanya ya. 87 orang dari Sulawesi Utara, dari mana-mana tadi. Selamat berbuka untuk yang sudah berbuka di daerahnya masing-masing. Saling doakan kita ya. Masya Allah. Teh Siva, makasih. Kayak cenayang Kang Hari ya. Ya pokoknya saya aja. Alhamdulillah. Makasih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tadi ada yang raise her hand itu tadi, pas Kang Hari lagi bicara. Iya, tadi ada beberapa juga pertanyaan yang masuk. Ya, jadi intinya tadi terkait kendali diri ya Kang, berarti selalu tempatkan kita ke saya gitu. Saya bisa apa, saya bisa apa gitu. Iya. Tapi bukan self-blaming ya. Beda dengan self-blaming. Self-blaming itu artinya kita sudah tidak memahami emosi yang turun ke kita. Jadi self-blaming itu, ini tuh semuanya karena saya tuh sedih. Terus kalau lu sedih kayak gimana? Gue sedih. Padahal sedih itu datang buat ngasih tahu, hey,
ada sesuatu yang lo inginkan tapi nggak terwujud dan lo harus naikin kualitas doing lo. Itu sedih itu datang tuh untuk itu. Kalau self blaming, perasaannya udah nggak digubris. Kalau kendali diri internal, perasaannya digubris. Perasaannya itu ditanyain, ini kesel, bete, galau, lu ngapain ya datang ke gue? Oh ternyata gue tuh galau karena hasil yang kemarin gue dapet, jualan yang gue dapet belum sesuai dengan target yang udah. Terus apa dong yang harus gue perbaiki? Nah itu si galau itu datang tuh untuk itu. Untuk memperbaiki kita. Ya silahkan, mangga Teh Muti. Wah betul, tepat sekali Kang Hari sudah menjawab, padahal belum saya tanyakan. Ada loh Kang pertanyaannya. Oh ada pertanyaannya, Masya Allah. Gimana cara biar nggak self blaming dan blaming others? Ya gitu tadi ya, berarti intinya. Kenapa itu jadi pertanyaannya? Itu pertanyaannya serius? Iya Kamu Kang. buat-buat Muti. Jangan buat-buat jangan. Muti. Oh aduh, udah drakor ya. Iya. Jadi tadi ya berarti biar nggak self blaming sama blaming others, berarti tadi identifikasi ya Kang, perasaannya ini kenapa, terus kita kendaliin ya. Betul. Jadi gini, kita harus aware, not sensitive ya, aware sama rasa yang kita punya. Allah kan ciptakan rasa itu macam-macam sama kita. Kalau Kang Zain cerita rasa itu ada 5. Yang positifnya cuma bahagia, sisanya tuh jijik, sebel, terus apalagi tuh Muti hafal. Nah, yang tidak positif itu bukan tidak positif. Yang tidak positif itu adalah sinyal bahwa kita untuk kita bisa memperbaiki diri ke depannya. Gitu. Saya tuh sebel sama dia. Kenapa sebel itu muncul ya? Ya karena ada hal-hal yang tidak aku sukai dan itu tuh ada di dia. Apa yang kau tidak sukai? Apa yang bisa engkau lakukan supaya engkau tidak melakukan hal tersebut sehingga orang lain tidak suka padamu? Kayak gitu. Gitu. Nah, itu artinya aware sama rasa. Aware sama rasa. Gitu. Kalau misalkan udah self blaming udah nggak aware lagi sama perasaan. Dia cuma ya lagi pengen menancap-nancapkan diri, memaku-maku dirinya gitu ya, menusuk-nusuk dirinya. Aku yang salah, aku yang salah. Terus gimana? Ya udah, aku yang salah, aku minta maaf. Baru dia ngambeknya, aku yang salah. Ada kalau kayak gini mah nggak akan kejadian dulu juga. Itu mah kenal dirinya eksternal. Self blaming itu eksternal, kenal dirinya. Oke, jadi aware sama perasaan yang hadir. Oke, siap. Semoga terjawab ya. Ini tuh belum saya tanya udah dijawab kan sama Kang Hari. Mantap. Oke, Kang lanjut nih Kang. Yes. Ada nanya, kan kalau di Ramadan ini kan semangat banget buat ibadah, tapi pas ke depan-depannya itu kendor nih kan, kira-kira salahnya di mana ya? Oke, teman-teman, itu tuh nggak ada, itu bukan salah. Itu tuh proses namanya, proses perbaikan. Salahnya di mana ya? Kalau misalkan gue sekarang Ramadan kenceng banget, tapi kok gue jadi kendor gitu after Ramadan gitu ya. Guys, karena biasanya orang itu motivasinya eksternal, outside in, bukan inside out. Kalau motivasinya adalah inside out, kenapa tadi kita belajar? Ingat ya, kita cuma ridho Allah doang. Ridho Allah itu bukan outside in. Ridho Allah itu inside out. Karena kita yakin punya iman, maka itu inside out. Kalau kata orang yang nggak punya iman, itu outside in. Mana Allah? Di luar mana? Di mana arsnya? Kenapa bisa nyampe sama kita? Nah, jadi selama kita menyimpan motivasi di luar diri kita, maka kan motivasi itu motive and action. Makanya disebutnya motivation, ya. Motive and action. Motive that you have and then you decide something in your head and then you take action. Itu namanya motive and action. Kenapa motivasinya naik turun? Karena biasanya outside motivasinya, nggak inside. Misalkan motivasi itu. Om Zen nggak ada ya. Kalau Om Zen ada, boleh diomongin. Kalau nggak ada, jadi gibah. Dia tuh, tapi ini bodor ya, guru kita semua itu kayak gini. Dia tuh dulu, waktu pas mudanya, dia tuh datang sengaja ke Kiara Condong untuk sholat berjamaah di belakang imam. Imamnya itu adalah papanya, papanya si Teteh. Ya, papanya Momi. Jadi kalau imam itu ngelihat ke belakang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus berdoa, yang harus dilihat adalah dia. Ya, itu motivasinya dari luar. Teman-teman semuanya yang kayak gitu, karena ada jodoh di sana, karena ada rezeki di sana, karena ada apa di sana. Enggak. Kenapa kita menempatkan awareness juga sebagai quality of life? Karena kalau kita sudah punya self-awareness yang tinggi, maka kita akan punya motivasi dari dalam.
Teh Muti, nanti kalau habis waktunya let me know ya, kabarin ya, Oh iya. kasih tahu. Mau ngegambar ceritanya. Dan Oh, kalau oke udah oke. ngegambar keturunan Patino Sidin, wah nggak kenal juga teman-teman sama Patino Sidin ya. Pak Jumadi kenal Patino Sidin. Oke, Teman-teman boleh nggak? Kang. Nih guys, jadi gini, ada yang namanya self-analysis. Self-analysis itu apa aja yang dianalisa? Self-analysis itu yang dianalisa adalah misalkan kelebihan, kekurangan, keistimewaan. Terus lagi yang dianalisa adalah life purpose. Terus lagi yang dianalisa adalah kendali diri, kayak tadi ya. Yang dianalisa adalah the way we think, pola pikir, pola pikir, pola bertindak, dan lain sebagainya. Ini kita analisa nih. Namanya self-analysis, menigaya ya, namanya self-analysis. Bahasa Sundanya self-analysis. Bahasa Sundanya adalah muhasabah. Kalau self-analysis kita bagus, guys, maka yang akan muncul adalah self-awareness. Kita harus punya life purpose kuat yang bisa menggerakkan diri kita. Itu tuh harus dianalisa. Life purpose itu munculnya dari mana? Dari kelebihan, dari keistimewaan, plus dunia yang ideal buat kita. Dibuat sedemikian rupa jadinya life purpose, misi hidup. Teman-teman semuanya, nanti kita jadi punya awareness. Self-awareness. Kalau kita udah punya self-awareness, guys, maka nanti kita, ketika kita menampakkan diri kita di orang lain, namanya self-disclosure. Ya, kalau close kan tertutup, kita sendirian, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak update sesuatu, kita nggak datang ke suatu tempat, itu namanya self-disclosure. Lu sendirian gitu di rumah, nggak bisa move on karena baru saja ditinggalin oleh someone special, ya itu namanya close. Tapi kalau sudah disclose, itu berarti kita sudah menampakkan ke orang lain. Nah, dari mulai si self-disclosure, sampai yang bawah ini, self-analysis, ini namanya teman-teman semuanya intrapersonal skill. Intrapersonal skill. Tapi kalau sudah self-disclosure ke atas, ini namanya interpersonal skill. Mau ngejawab, kenapa motivasi naik turun? Motivasi naik turun karena kita nggak sempat nganalisa diri kita. Sebetulnya apa sih yang jadi value kita? Sebetulnya apa sih life purpose kita? Sebetulnya yang teman-teman mau tahu value itu apa, penggerak hidup kita, lihat di kajiannya Alatif ya. Di YouTube-nya Alatif. Penggerak hidupku judulnya. Atau barangkali lihat di YouTube-nya Kang Hari, atau barangkali nanti mau ikutan tanggal 30, tanggal 1, tanggal 30, 31, dan tanggal 6 Juni di High Class Response yang full kelasnya, ayo, yuk, ikutan. Teman-teman semuanya, oke, kita nggak sempat menganalisa diri kita sendiri, kita sempatnya menganalisa orang lain, makanya kita tuh naik turun terus. Hebatnya COVID sekarang adalah, the beauty of COVID sekarang adalah membuat Ramadan ini di rumah. Buat seseorang yang sudah puas Ramadan nih, beberapa tahun yang lalu, kita tuh selalu semangat banget di bulan Ramadan, karena kita tuh ada kesolehan sosial yang mendorong kita untuk jadi jauh lebih hebat. Sekarang benar-benar kesolehan personal yang dilihat sama Allah. Ukurannya adalah as-saumu li. Saumnya Anda itu punya aku, kata Allah. Aku yang cuma bisa menghitungnya. Nggak dilihat sama orang, nggak kelihatan sama kiri kanan kita, cuma sendirian aja. Itikaf dulu tuh barangkali ada giroh karena kiri ngaji, kanan zikir, yang lain tidur, terus ada udara dari masjid yang kayak, oh I'm sad about that, nangis ingat itu. Tapi itikaf yang sekarang nggak kalah indah kok kalau kita bisa menganalisa diri kita sedemikian rupa. Jadi rasanya sama. Ya, dan kita di drive-nya bukan kesalehan sosial tapi kesalehan personal. Mudah-mudahan istiqomah. Gitu Kakak. Oke. Semoga Jadi ada manfaatnya dari curhat-curhat ini. Oke, jadi tadi ya pertanyaan simpel yang barangkali kita sering rasain, kenapa kok turun ya, anjlok gitu ya, bisa jadi tadi kita belum menganalisis diri kita nih. Nah, habis itu kita aware. Jadi itu kuncinya ya, teman-teman ya. Purpose kita beribadah itu apa? Value kita yang menggerakkan ibadah kita supaya kuat itu apa? Barangkali itunya belum ketemu. Kalau udah ketemu, insya Allah. Teman-teman, bukan berarti Kang Hari jauh lebih hebat dibanding teman-teman. Enggak. Tapi kalau udah ngomong kayak gini, biasanya dijagain sama omongannya supaya nggak decline. Itu cara Kang Hari ngemotivasi untuk terus bisa sedikit lebih dari sebelumnya. Ya. Dari ukurannya diri saya sendiri. Gitu. Guys, satu nuhun pisan. Lanjut. Barangkali masih ada pertanyaan.
sebenarnya makasih, cuma aku pilih-pilih dulu ya karena waktunya terbatas. Oke. Bentar. Aku bingung. Bahan muhasabah Oke. i'tikaf, iya betul. Sumpah value itu value untuk ibadah. Oke, ini ada ini kali ya terkait value nih Kang. Ada yang nanya juga. Jadi kan kita punya value nih, udah ngegali value kita, misalkan 3 value teratas gitu. That's beautiful also. Agama, keluarga, keuangan. Terus kalau Spiritual misalkan itu lagi kegoncang, berarti apakah itu lagi kondisi terbawah dalam hidup kita? Oke. Value itu exist. Ada di dalam diri kita. Yang tergoncang adalah diri kita karena kita ninggalin value. Kita tidak menghidupkan value kita di dalam diri kita. Misalkan kayak gini nih. Value seseorang adalah spiritual. Spiritual itu sering dikaitin sama agama. Spiritual yang di high class respond artinya spirit ya. Kesadaran diri. Bukan spiritual yang kayak value. Spiritual yang di value itu kalau di luar negeri yang tanpa agama disebutnya higher aim. Keinginan besar atau sesuatu yang lebih besar dibanding dirinya. Itu spiritual. Nah, misalkan kita nih spiritualnya sama nih. Artinya apa? Allah yang jadi value kita yang pertama. Spiritual kita pertama adalah Allah. Tapi ketika adzan maghrib, kita ini setelah tajil nggak sholat dulu. Setelah tajil makan besar dulu. Itu pasti kegoncang tuh value. Itu dari hal kecil. Artinya apa? Harusnya yang value-nya adalah Allah, mengedepankan Allah terlebih dahulu. Oh, Kang Hari, dibanding nanti ketika sholat ingat makan, mendingan ketika makan ingat Allah. Itu pembenaran ya. Itu pembenaran. Maksudnya, ya kalau itu yang berbicaranya orang yang sudah soleh, luar biasa, panutan kita, teman-teman semuanya itu benar adanya. Tetapi kalau kita ngomong, mendingan juga sholat ingat makan dibanding makan ingat sholat dibanding sholat ingat makan. Enggak juga, ya, enggak juga. Nah, yang bagus adalah ketika kita spiritualnya yang pertama, maka hidupkan itu dalam keseharian kita. Allah jadi yang pertama. Sholat itu jangan dinanti-nantiin. Awalnya kita sholatnya on time. Terus ketika rapat organisasi, rapatnya masih kagok nih. Atau Kang Hari rapat perusahaan, rapatnya masih kagok dikit banget. Terus adzan berkumandang. Terus kita bilang, ini bukan mencari ilmu. Kalau mencari ilmu ada hadisnya untuk kita selesaikan dulu mencari ilmunya baru kita sholat. Tapi ini lagi kerja. Lagi kerja nih kagok nih. Terus ya udah aja lah, nanti aja lah sholatnya. Itu sekali ketimbun, ya hitam di hati, sekali ketimbun hitam di hati. Makin lama makin geser tuh waktu sholatnya, makin gelisah kita, makin goyang kita. Kenapa hidup kita jadi goyang? Karena kita nggak menghidupkan value kita. Bukan karena value kita lagi gimana-gimana. Value itu tetap ada, justru sebagai guidance kita untuk tetap hidup. Nah, misalkan kayak gini, ada orang yang udah menikah. Lantas, Kang Hari, aku uang punya, karir bagus, tapi kenapa ya kehidupanku kok nggak tenang? Coba dicek deh, kali aja value-nya ada yang tentang orang lain gitu. Menolong orang kah? Atau apaan kah? Ternyata beneran, value-nya menolong orang. Udah berapa lama Anda nggak nolong orang seperti Anda dulu nolong orang? Ketika single misalnya. Waduh, masih single, nolong temennya itu luar biasa. Semuanya di sok apalagi yang gue punya. Gue udah nggak punya apa-apa, gue kasih waktu gue buat lo. Gue kasih bahu gue buat lo, dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kalau udah nikah, nggak bisa lagi kayak gitu. Dan rindu banget nolongin orang kayak gitu. Itu ada yang kosong dalam jiwanya. Kayak gitu. Atau value-nya keluarga. Demi kerja, keluarga jadi jauh. Itu pasti goyang dulu tuh. Aduh, kenapa ya kok nggak bahagia? Duit ada, ditransfer sama keluarga bisa bangun rumah, bisa sekolah, tapi kok kenapa kayak gini ya? Value-nya keluarga. Maka hidupkan value itu. Ya, setialah sama value. Jadi gimana Kang Hari, saya harus pindah kerja? Ya bisa pindah kerja atau keluarga yang dipindahkan. Tapi yang penting Anda nggak menyalahi value Anda. Makanya hidupnya ajeg, kokoh, dan percaya diri. Dan tahu prioritas apa yang harus dibuat. Gitu. Siap. Jadi hidupkan value itu ya. Kalau misalkan lagi goyah, paksain ya Kang ya. Maksudnya harus tetap di value itu. Sebelumnya kita harus cari tahu value kita mana gitu ya. Value kita apa. And live with your values itu beautiful banget. Hidup dengan value Anda tuh hidup. Itu hidup yang indah banget. Karena nanti Anda jadi bisa tuh apa artinya kita memberikan manfaat buat seluas-luasnya. Karena apa? Karena kita tahu value kita apa. Jangan apa tujuan hidup Anda memberikan manfaat kepada banyak orang. Itu mah bagus. Khairun nas anfa'uhum linnas mah keren. Tapi apa dasarnya? Nah, kita nggak tahu. Apa yang manfaat? Apa yang bakalan lo kasih kalau lo aja nggak tahu gitu.
Oke. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi lebih mengenali diri kembali ya. Oke, oke, siap. Oke, satu pertanyaan lagi aku rangkum dari Bangga. beberapa terkait ini Kang, respon, perbedaan respon. Jadi kita ini udah semangat misalkan mau respon yang tadi ya lebih dari expected, desire gitu. Tapi lagi-lagi kok respon dari luar itu tidak seperti yang kita harapkan gitu. Ya. Nah, itu gimana cara terbaik menyikapinya? Dan Cara gimana terbaik cara dan gimana? memperbaikinya? Iya, gimana cara Oke. memperbaikinya? Oke, cara terbaik menyikapinya adalah yang harus kita penuhi dari dua prinsip yang tadi. Makanya ini prinsip, karena prinsip itu akan ngebuat langkah-langkah yang nanti akan teman-teman pelajari, kalau kita ketemunya jadi langkah yang fleksibel banget. Prinsip-prinsip yang harus kita punya itu yang harus kita hidupkan, lagi-lagi kita hidupkan. Satu adalah apapun kejadiannya, hasilnya tergantung respons yang kita punya. Orang yang tidak setuju dengan kita, orang yang beda responnya dengan kita, orang yang nggak dukung respon kita, itu tuh it's just an event. Itu cuma peristiwa. Peristiwa itu netral, guys. Ya. Peristiwa itu hanya berarti sesuatu ketika kita memberikan arti kepadanya. Hitbah Anda ditolak, itu tuh netral. Nggak ada arti apa-apa. Tapi ketika hitbah Anda ditolak, terus Anda bilang, oke, saya akan membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa jadi orang yang jauh lebih baik. Nah, itu berarti udah nggak netral lagi. Itu artinya udah positif. Atau kebalikan. Ini udah yang ketujuh. Gagal. Nggak usah nyoba lagi lah. Gimana Tuhan aja. Hidup gue terserah Tuhan. Itu juga jadi punya arti. Jadi segala sesuatu nggak punya arti sampai Anda ngasih arti. Gitu. Lantas, dari masih respon, dari prinsip yang tadi. The meaning you give, the life you live, guys. Meaning yang Anda kasih, itu berarti hidup yang kelak akan Anda punya. Ya, orang nggak setuju sama respon gue, berarti aku nih goblok. Karena orang tuh nggak setuju sama gue. Ya, the meaning you give, the life you live. Hidup yang Anda punya adalah arti yang Anda berikan kepada keseharian Anda. Jadi, bagaimana mengambil meaning juga itu tuh sesuatu banget. Ya, itu penting banget. And most of all, 100% hidup kita di tangan kita. Itu kan yang baru kita pelajari. 100% hidup kita di tangan kita. Respon saya tidak, misalkan orang lain tidak menyetujui saya, tidak, orang lain tidak selaras dengan respon, dengan harapan saya, itu orang lain. Kendali dirinya di luar. Gimana? Saya masih perlu memperbaiki respon saya, atau saya masih perlu memvalidasi. Kan bisa jadi banget, Muti, respons yang Kang Hari anggap wow, terus Kang Hari execute, tak pikir wow, ternyata kata orang, apaan? Itu mah basic. Itu sering banget dialami ketika Kang Hari berhadapan dengan orang-orang yang higher level. Menurut aku itu udah keren, tapi menurut seorang CEO di perusahaan gede itu nggak keren, itu expected. Oh, oke. Then what can I do untuk naikin itu? Tapi kalau kita gabungnya sama orang-orang yang di bawah, misalkan ya, sama orang-orang yang berteman harus sama siapa aja, terus gimana tolong kasih feedback? Oh, keren Kang Hari, oh luar biasa, oh amazing. Good job, good job. Itu kalau dikit-dikit good job, dikit-dikit good job, dikit-dikit good job, ya guys. Itu kita harus evaluasi. Kela. Tunggu. Jangan-jangan gue ini berteman dengan orang yang belum menaikkan kapasitas diri gue, tapi itu tuh disukai banget sama diri gue, si aku, si ego. Disukai sama ego, tapi nggak naikin kapasitas diri. Gitu. Sip. Jadi introspeksi ya Kak, maksudnya apapun feedback juga kita, maksudnya respon orang yang beda bukan berarti kita mentah-mentah, tapi juga kita jadi bahan introspeksi ya. Ya, respons orang kepada kita adalah feedback kepada kita. Jadi itu harus kita telan, tapi tetap kendali dirinya di tangan kita. Jangan, oh kata Kang Hari, orang lain nggak ngelihat apa yang jadi pikiran bawah sadar gue. Then, I'll do my best. Nggak bisa kayak gitu. Respons orang kepada kita itu feedback. Kita harus validasi, ini gue udah bener apa belum, gitu. Apa yang perlu aku perbaiki, what's new, what's next, what's the better. Gitu, teman-teman semuanya. Oke, Masya Allah, perbincangan kita kelas hari ini tuh udah 5:30 aja kan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Nanti malam, teman-teman, ada kelas gratis buat teman-teman semuanya, sharpening the leadership characters, future leaders characters, ya, during the crisis. Itu gratis dan teman-teman nanti boleh ambil itu materi yang Kang Hari dan teman-teman boleh sampaikan materi itu.
namanya Positive Vibes, HCR Positive Vibes. Nanti malam acaranya. Silahkan lihat di Instagram, gabung ke sana. Yang kedua, ada training Kang Hari nanti yang berbayar, itu di tanggal 30, 31, dan tanggal 6 Juni. Kalau teman-teman mau menaikkan kapasitas dirinya dengan luar biasa, ambil resiko, bayar dengan tertentu, semakin pedih Anda membayarnya, semakin kuat ilmu melekat di dalamnya. Biasanya kayak gitu kalau pengalaman Kang Hari. Ya, karena mengubah hidup dengan training 25 jutanya Pak Tung Desamoringin dulu. Ya, menyakitkan banget pada saat itu, tapi setelah itu jadi indah. Buat mahasiswa 500.000 cukup menyakitkan. Ya, saya nggak mau membuat Anda lebih sakit dari situ ya. Tapi mahasiswa yang pebisnis 500.000 normal banget. Oke, thank you very much. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Teman-teman boleh teman-teman komen di kolom chat gimana perasaannya. Boleh kasih feedback ya untuk kelas hari ini. Boleh banget, boleh banget. Boleh kasih respon. Nah, responnya seperti apa? Apakah respon yang basic, respon expected? Coba tunjukkan mana respon unbelievable-nya. Makasih Kang Ahmad Zainuddin. Yes, nuhun. Oke, makasih Teh Dea. Makasih Teh Husnul Khotimah. Teh Devi Lukita nuhun. Oke, Kang Reza masih ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Kang Reza nanti udah sempat ngisi dari 30 hari Ramadan kita di sini, Muti? Belum nanti ya. Oh, Masya Allah. Harus ngisi beliau. Kalau Kang Hari kan, intonasinya di atas. Kalau Kang Reza intonasinya. Pak. Wah, mantap. Gitu, coy. Nampol ya. Nampol banget. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Alhamdulillah tadi kita sama-sama belajar terkait respon hidup ya. Ini ilmu kehidupan ya kayaknya. Kita baru dapat pembelajaran. Intinya respon kita adalah yang menentukan nanti kualitas hidup kita. Jadi kita tanya ke diri kita nih, selama ini kita responnya tuh banyak kan yang kayak gimana? Apakah yang basic, expected, desire, wow, surprising atau unbelievable ya. Dan semoga tadi karena syawal artinya naik, semoga ini jadi momentum kita ya. Kalau kata Kang Hari, ini tuh di training 2 kali ya sama Allah gitu. Di training pandemi sama di training Ramadan. Jadi harapannya nanti kita keluar nih setelah ini, kita jadi pribadi yang unbelievable gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sudah 5:30. Sebelum itu boleh minta Kang Hari sedikit aja Kang kasih closing statement. Plus juga boleh Kang ajakin teman-teman untuk donasi, karena Ahlan Ramadan memfasilitasi teman-teman donasi pembuatan ventilator portable karya anak bangsa, salah satunya tim Salman Kang, di Salman Kang, untuk membantu penanganan COVID-19 ini. Boleh, silakan Kang. Oke, Kang Hari duluan kali ya yang berdonasi ya, insya Allah nanti Kang Hari habis ini akan berdonasi untuk pembuatan ventilator teman-teman dari Salman. Sahabat-sahabat yang berbahagia, krisis seperti ini, during pandemic seperti ini, sebetulnya Allah lagi pengen banget kita untuk bisa membuktikan kepada diri kita sendiri, apakah kita ini diciptakan fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya Allah, ataukah kita ini barangkali made in China, yang gampang fragile, yang gampang pupus, yang gampang pecah. Kita ini mana nih? Made in Allah, dari betul-betul ruhulnya itu ruh Muhammad, ataukah kita made in Tiongkok yang gebok dikit terus pecah yang KW ya. Jadi teman-teman semuanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini jadi latihan yang menyempurnakan kebaikan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Nggak ada cara lain kalau zaman sedemikian berubah. This is not fuka anymore. This is crisis. Crisis itu serentetan peristiwa besar yang membuat kehidupan menjadi unpredictable, sangat unpredictable di higher level, sehingga ngebuat orang bisa jadi emosi. Nah, itu krisis. Ya. Sahabat-sahabat semuanya, krisis secara non-muslim. Kalau krisis secara muslim adalah tidak timpakan aku, kecuali sedikit saja ujian kepadamu. Sedikit aja ujian dari kepadamu. Jadi guys, krisis yang kita hadapi ini, setidaknya membuat diri kita jadi jauh lebih baik. Jadi jauh lebih baik. Menempatkan diri kita, memposisikan diri kita untuk memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang terbaik. Kalau kita nggak pernah diuji, mana tahu kita ini baik atau enggak. So guys, supaya kita jadi tahu diri kita baik atau tidak, ikuti ujian ini dengan seksama, dengan beautiful, pegang kendali dirinya 100% di tangan kita sendiri. Insya Allah kita lulus dengan luar biasa. Satu yang nggak boleh lupa, tadi spiritual, karena kita waktunya sebentar, spiritual itu di skip.
Teman-teman semuanya, orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang berpikirnya bukan lagi tentang aku, tapi berpikirnya adalah tentang kita. Maka, senikmat-nikmatnya kita Ramadan sekarang, kita masih bisa berbuka dengan nikmat, kita bisa sahur dengan nikmat. Jangan lupa kiri kanan kita. Naikin social awareness kita, not self awareness aja, tapi social awareness kita juga kita naikkan. Kita dikasih kesempatan nih sama teman-teman dari Rumah Amal Salman untuk bisa donasi untuk negeri. Guys, jangan tunggu waktu. Do not wait, we have to create from now. Ayo kita sama-sama donasi. Kang Hari akan donasi setelah ini, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kirimin ya nomor rekening ini ya. Handphone aku tadi nggak tahu di mana. Sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan amal baiknya teman-teman Allah catatkan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa banget yang nanti kelak ketika kita membutuhkannya Allah turunkan itu. Jazakallahu khairan katsiran. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa berjumpa di kelas nanti malam atau di kelas. Kalau di kelas nanti malam juga yang Ustaz Jumadi Subur juga itu akan amazing banget. Silahkan dipilih kelasnya, sahabat-sahabat semuanya, dan nanti di tanggal 30, 31, dan tanggal 6 Juni. Gitu, Teh Muti, hatur nuhun pisan untuk waktunya. Hatur nuhun juga, Kang Hari. Sebelum Kang Hari meninggalkan, boleh kita foto bareng, Kang? Oh, itu agenda utama. Boleh, silakan teman-teman untuk menampakkan wajah-wajahnya yang unbelievable, ya. Masya Allah. Lagi masak. Iya. Iya, lagi di dapur sambil dengerin tuh kan. Jadi kan masaknya kan jadi masak yang unbelievable ya. Oke, nah. Mas Reza, aduh I miss you, Kang Randy, Masya Allah, tabarakallah. Ditemani oleh istri yang sedang mentadaburi Al-Quran, kayaknya indah banget, itu luar biasa ya. Kang Reza Randy, Allahu Akbar. Sok, mau difoto ya. Ini ada 3 slide, silakan teman-teman untuk berekspresi ini mungkin ya sehappy mungkin kita kasih respon terbaik untuk kelas hari ini. Oke, iya. Mutia akan screenshot. Oke, ini pertama. Ya silakan. 1, 2, 3. Tahan. Sebentar. Tahan. Oke, slide kedua boleh gaya lagi aja semuanya ya, nggak apa-apa. Oke, wait. 1, 2, 3. Ah, ini gayanya Ustaz Randy nih. Ada gaya. Kalau ada nggak kalau gaya khas respon, Kang? Ada, bajunya diginiin. Oh. Sharing smile. Masya Allah. Sip. Nge-zoom. Masya Allah. Ditunggu ya testimonialsnya di Instagram teman-teman semuanya. Hatur nuhun pisan. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi buat Kang Hari ya. Sami-sami. Sudah berkenan share kita hari ini sudah learn. Kalau misalkan teman berniat untuk share juga alhamdulillah, tapi jangan lupa untuk do ya. Itu yang paling penting untuk membawa perubahan buat diri kita. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Hari. Mohon maaf juga kalau kami selaku panitia ada salah-salah kata. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu ya Kang ya. Silakan boleh Kang Hari untuk menyiapkan buka dan meninggalkan obrolan ini, tapi teman-teman tidak boleh meninggalkan dulu. Ya, Oke, saya live ya. Ya, mau nyiapin sesuatu. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Selamat. Oke, teman-teman silakan. Saya akan melemparkan. Apa sih? Melemparkan. Share polling ya. Teman-teman bisa isi dalam 3, 2, 1. Ya, silakan isi gimana rasanya kelas hari ini. Oh, Masya Allah. Terus ya, klik aja. Boleh 1, 2, 3. 1 itu basic ya. 2 itu expected. 3 desired. 4 wow surprising. 5 unbelievable. Gimana nih kelas hari ini? Oke, 3, 2, 1. Oke. Siap, hatur nuhun. Terima kasih teman-teman. Sebelum itu mari kita berdoa. Doa kafaratul majelis ya untuk menambah keberkahan pada kelas hari ini. Berdoa di rumah masing-masing. Dipersilahkan. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Muti mau tutup pakai pantun ya, karena tadi dibukanya pakai pantun jadi harus ditutup pakai pantun juga. Oke. Ya.
Terima kasih buat Kang Hari. Terima kasih juga buat saudara-saudari. Nggak terasa, Ahlan sudah banyak menemani. Sampai jumpa di kelas 1 hari lagi. Jadi besok masih ada kelas. Jadi silakan teman-teman ikuti ya. Dan nanti kan akan hadir kejutan dari Ahlan Ramadan. Apa itu? Stay tune di Instagramnya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat berbuka. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan ini. Terima kasih.